Halo anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu doakan semoga hari ini semuanya sehat ya. Jangan lupa kita akan melanjutkan di buku 3G. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum berdoa, coba duduk yang rapi, angkat kedua tangan. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ji'ni ilma warju'ni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Perkembangan teknologi produksi sandang. Subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak kelas 3 masih semangat hari ini? Alhamdulillah masih semangat ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang PB3 di halaman 60 sampai 62. Di situ ada bacaan ya tentang kain batik. Sudah dibuka bukunya? Dan jangan lupa dibaca ya dan dipahami. Latihan halaman 62. Tadi di bacaan tentang kain batik, di situ ada latihan. Pertama, apa jenis kain tradisional yang telah dinobatkan UNESCO sebagai warisan budaya? Yaitu kain tenun, kain ulos, kain lurik, kain tenun dayak, kain songket. Kedua, bagaimana cara membuat kain tenun? Menggabungkan benang dengan cara memanjang dan melintang dengan menggunakan alat tenun waktu 1 minggu atau 1 bulan. Ketiga, dari mana asal kain ulos? Yaitu dari suku Batak. Keempat, apa ciri khas kain lurik? Berupa garis lurus dengan paduan warna yang indah. Kelima, bagaimana sikap kita sebagai bangsa Indonesia terhadap keragaman kain tradisional Indonesia? Sikap kita harus bangga atas beragamnya kain tradisional dari berbagai daerah, menggunakan dan melestarikan, memperkenalkan pada masyarakat luar negeri. Itulah latihan halaman 62. Menentukan pokok informasi. Apa Bu pengertian pokok informasi? Adalah topik permasalahan sebuah informasi yang menjelaskan penyebab terjadinya suatu kejadian, keadaan, ya. Pokok pikiran paragraf biasanya suatu gagasan atau ide yang mendasari dari sebuah terbentuknya satuan kebahasaan seperti kalimat dan paragraf. Bahwa pokok pikiran paragraf merupakan ide atau gagasan yang mengandung informasi, inti dan menjadi dasar pembentukan suatu kesatuan bahasa seperti paragraf. Halaman 64, anak-anak tolong dilihat sayang, di situ ada bacaan tentang keragaman jenis pakaian, ya. Ada beberapa contoh pakaian, misalnya pada saat kamu mau pergi sekolah menggunakan pakaian seragam sekolah, pada saat kamu mau olahraga menggunakan baju olahraga, dan pada saat kamu mau pergi, pada saat kamu mau piknik, pada saat kamu mau
tidur. Di situ ada contoh beberapa pakaian. Gunakan pakaian sesuai kebutuhan. Masih berkaitan tentang keragaman pakaian, tadi Ibu sudah menjelaskan di halaman 64. Di sini sikap kita ya terhadap bagaimana Bu terhadap keragaman pakaian yang sesuai dengan halaman 65. Pertama, sikap kita adalah harus banyak bersyukur kepada Allah ya. Penyebab perkembangannya adalah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya jenis pakaian, ada pakaian sekolah, pakaian olahraga, baju tidur, pakaian acara keluarga, baju rumah, dan masih banyak lagi. Anak-anak kelas 3, masih semangat? Masih, Bu. Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenal simetri putar. Apa sih pengertiannya? Yaitu banyaknya cara suatu bangunan menempati bingkaian ketika diputar satu kali dan pusat memutar terletak di tengah-tengah bangunan datar yang akan diputar. Nah, di sini ada contoh di halaman 66. Ya, di sini putarannya itu setengah. Dari persegi A, B, C, D di samping akan diputar searah jarum jam. Ingat perputarannya dengan arah jarum jam. Dengan persegi sudut A akan menempati di ruangan yaitu setengah ya. Ingat, dua putaran akan ke C. Dan ke D, sudut D akan ke B. Sudut B akan pindah di D dan sudut C akan pindah di sudut A. Itulah cara perputaran setengah. Kalau 3/4 bagaimana Bu? Yaitu putarannya 3 kali. 1, 2, 3 ya. Atau sama aja yang 3 juga, 3/4. Inilah contoh mengenal simetri putaran. Anak-anak, Ibu akan memberikan contoh lagi yaitu di halaman 66. Dari soal pertama, soal persegi A, B, C, D di bawah akan berputar searah jarum jam. Putarannya setengah yaitu putaran dengan jarak perpindahan 2 titik sudut. Jadi, ingat 2 putaran ya, dari sudut A sampai C ya, sudut D sampai B, B sampai D, C ke A, dan masih banyak lagi. Ini ada contoh yang kedua 3/4. Caranya sama ya, jadi 3 putaran. Di situ ada latihan halaman 68. Selamat mengerjakan. Membuat ringkasan teks bacaan. Pengertian ringkasan, sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat atau juga cara yang baik guna memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat lebih pendek atau kesimpulan. Tujuan ringkasan merupakan membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan ya yang dibaca. Ciri-ciri ringkasan harus mempunyai karangan dasar yang jelas. Kedua, harus mempunyai inti yang tidak menghilangkan hasil karangan aslinya. Ketiga, dalam memangkas gagasan harus terperinci. Keempat, memiliki tujuan untuk memangkas atau hasil gagasan atau ringkasan sebuah bacaan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang keragaman jenis pakaian.
Apa sih keragaman jenis pakaian itu? Adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, ras, agama, ideologi, budaya masyarakat, dan masih banyak keragaman lagi. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia. Ya, jadi mempunyai beberapa ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya, misalnya cara berpakaian, rumah, cara bicara, dan masih banyak lagi ya tentang perbedaan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang subtema 2, masih subtema 2, PB 4, halaman 70. Ya, di situ ada bacaan, membaca teks dengan pemahaman. Ya, cara pembuatan pakaian. Tolong dibaca ya sayang ya di halaman 70. Menulis kalimat utama. Pengertian kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Ya. Paragraf karena gagasan utama bisa berada di akhir atau di tengah. Terkadang juga muncul bersamaan di awal dan akhir paragraf. Kalimat utama disebut juga kalimat topik atau pengembangan paragraf. Nah, di sini Ibu ada latihan halaman 71. Dalam paragraf 1, pakaian yang kita pakai berasal dari bahan dasar yang berbeda-beda. Paragraf kedua, proses pengolahan bahan dasar pakaian melalui 3 tahapan proses permintaan, penenunan, penjahitan. Paragraf ketiga, tahapan pertama pengolahan kepompong adalah dengan merebus. Paragraf keempat, benang-benang tersebut ditenun dengan menggunakan alat penenun sehingga menjadi kain. Paragraf kelima, kain sutra yang telah ditenun selanjutnya dijual di pasar. Menari dengan riang gembira di halaman 75. Ibu, pengertian menari itu apa? Menari merupakan salah satu aktivitas atau kegiatan di mana bagian badan tertentu atau bahkan seluruh badan mengalami pergerakan yang statis, dinamis sehingga dapat dinikmati keindahannya setiap gerakannya. Menari juga biasanya diiringi oleh musik. Di sini ada beberapa contoh ya, tarian. Ada biasanya tarian itu ada tarian tradisional ya, tarian modern. Ya, di sini Ibu ada contoh. Misalnya tari kecak itu berasal dari Bali, tari pendek juga, tari jaipong ya berasal dari Jawa Barat. Ya, tari caping dari Riau, tari gambyung yang Anggun, dan masih banyak lagi contoh tari yang lain. Anak-anak, mungkin kamu sering menari? Berarti ya, pernah kan menari? Menari itu bisa dikerjakan dengan cara individu, bisa dikerjakan dengan kelompok, ya.
Alhamdulillah, penjelasan subtema 2, PB 3 dan 4 sudah selesai ya. Apabila anak-anak kelas 3 ada yang mau bertanya, langsung tanyakan ke wali kelas ya. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah, tulisan ibu yang salah, ibu mohon maaf. Terima kasih, ingat semangat belajar. Salam manis untuk kelas 3A, B, C, D, ibu akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.